Nikel adalah komponen kunci paling bernilai ekonomis dalam mengembangkan baterai sebagai jantung ekosistem untuk EV. Baterai berbasis nikel yang berkualitas memiliki daya dan kepadatan energi yang tinggi, kemampuan pengisian daya lebih cepat, dan lebih tahan terhadap pengoperasian di suhu ekstrim dingin hingga minus 40 derajat Celcius dan hingga plus 60 derajat Celcius. Jika kita bicara tentang tambang nikel, Indonesia merupakan negara penghasil 26% cadangan nikel dunia dengan nilai aset jika harga per ton ini sekitar 22.000 US dollar sampai 39.000 US dollar per ton, dia akan bernilai sekitar 1,6 triliun sampai 2,8 triliun US dollar. Dan jika nikel ore ini kita olah jadi pig iron, dia akan naik nilai tambahnya sekitar 4 kali lipat. Selanjutnya, jika tahapan upstream ini kita lakukan untuk menghasilkan nikel kelas 1, jika kita sampai mampu menghasilkan nikel MHP, kita akan meningkatkan nilai tambah nikel kita menjadi 12 kali lipat. Sedangkan kita mengolahnya menjadi nikel sulfat, dia akan naik menjadi 22 kali lipat nilai tambah. Sedangkan saat kita olah menjadi masuk ke tahapan midstream dengan menjadikannya prekursor dengan tambahan kobalt, sulfat, dan mangan sulfat yang ketiganya ada di Indonesia, kita akan bisa meningkatkan nilai tambah nikel kita sekitar 30 kali lipat. Selanjutnya, jika kita mengolah menjadi bahan katoda NMC dengan tambahan 7% lithium yang notabene kita sedang membuat kerjasama dengan Australia, nilai tambahan nikel kita akan naik sekitar 37 kali lipat. Lalu saat kita mengolah menjadi bahan baterai dengan menambahkan grafit, tentunya dengan mengembangkan kerjasama dengan Pongo dan negara-negara lainnya, nilai tambah baterai kita, nikel kita akan naik sekitar 49 kali lipat. Lalu kalau kita sampai masuk dengan program yang diselenggarakan IBC sekarang ini menjadi downstream dengan membangun manufaktur baterai sel, bahkan hingga baterai pack untuk EV dan sebagainya, nilai tambah kita bisa naik 90 kali lipat ke atas. Atau kalau kita perhitungkan, nilai tambah ini akan menjadi 144 triliun US dollar kurang lebihnya ya, dibandingkan jika kita hanya menghasilkan sekedar ekspor tambang saja sekitar 1,6 sampai 2,8 triliun US dollar. Jadi kalau kita bicara soal FTA, memang FTA ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan mendorong setiap bisnis untuk berinovasi tentunya ini, dan ini tentunya dapat menggenjot bisnis negara-negara yang memiliki keunggulan kompetitif. Namun di sisi lain akan menghabiskan sumber daya negara-negara yang hanya mengandalkan keunggulan komparatif semata. Jadi untuk Indonesia tentunya Indonesia harus meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan membangun posisi tawar kuat yang tidak terbantahkan di level global melalui pengembangan jejaring kerjasama mutualistis internasional dengan menggandeng seluruh stakeholder rantai pasok kelas dunia dari hulu ke hilir. Lalu sebagai penutup, siapa yang paling diuntungkan? Tentunya harus Indonesia. Indonesia harus menjadi eksportir dengan sebanyak mungkin keunggulan kompetitif yang tetap dapat menyejahterakan negara-negara yang ikut bekerja sama dengan Indonesia sebagai sentral. Terima kasih.